1976 hari atau 11 tahun lamanya Rossoneri harus menanti trofi Serie A pulang ke San Siro. Setelah bertahun-tahun masa sulit dan keterpurukan, di tahun 2022 lalu AC Milan akhirnya bisa kembali merasakan manisnya gelar Scudetto. Itu adalah penantian terlama Il Diavolo Rosso untuk menjadi juara Serie A sejak tahun 1951. Dari harus kehilangan para pemain veteran mereka, ditinggal pemain bintang, gonta-ganti pelatih dan pemilik, sampai strategi keuangan yang buruk. Banyak rintangan, jalan berliku dan ketidakpastian yang harus dilalui AC Milan untuk kembali ke puncak sejak musim 2010-2011. Tapi itu semua mungkin tidak perlu dilalui Milan. Rossoneri pernah nyaris juara Serie A secara back-to-back di musim 2011-2012. Dan itu bisa membuat pasukan Massimiliano Allegri menancapkan pondasi kejayaan yang bertahan lama. Ya, itu nyaris kalau saja bukan karena skandal dari Juventus. Si Nyonya tua yang saat itu dilatih oleh Antonio Conte jadi kambing hitam dengan cap klub Calciopoli yang belum hilang dari jidat mereka. Juventus jadi tersangka utama skandal yang membuat AC Milan gagal mendapatkan Scudetto. Peristiwa itu dipercaya akan memantik efek domino yang akan merubah sejarah sepak bola selamanya. Mari kita bahas secara runtut. Il Diavolo Rosso memasuki musim 2011-2012 dengan rasa bangga dan kepercayaan diri yang besar. Mereka adalah juara bertahan Serie A di musim sebelumnya, di mana pertama kalinya trofi Serie A berlabuh di San Siro, setelah sebelumnya tersimpan di Giuseppe Meazza selama 5 tahun berturut-turut. Meskipun begitu, skuad Massimiliano Allegri sedang pincang, sebab Matteo Flamini menderita cedera di pertandingan persahabatan sebelum musim dimulai. Ia adalah salah satu sosok kunci di AC Milan dan karena cedera tersebut dirinya harus absen selama 8 bulan. Rossoneri juga mengawali musim dengan tidak baik. Mereka hanya mampu mengoleksi 5 poin dari 5 pertandingan pembuka Serie A. Kalah 2-0 melawan Juve di pertandingan kelima itu membuat Milan terlempar ke posisi 10 klasemen. Namun, perlahan tapi pasti Milan merangkak naik. Itu berkat Ibrahimovic yang kembali pada performa terbaiknya. Il Diavolo Rosso menjalani 12 laga tidak terkalahkan dengan hanya 2 kali hasil imbang. Sampai memasuki bulan Januari 2012, Milan berhasil menduduki puncak klasemen. Di peringkat kedua ada si Nyonya tua dengan perolehan poin yang sama dengan Milan. Dari sini juara Serie A sebenarnya sudah ditentukan, yaitu antara Juventus atau AC Milan. Si Nyonya tua sempat menyalip Il Diavolo Rosso di pekan ke-18. Milan mendapatkan momentum mereka di pekan ke-23. Rossoneri berhasil mengalahkan Udinese dengan skor 2-1. Sedangkan Juventus hanya bermain imbang 1-1 lawan Bologna. Milan pun kembali merebut posisi puncak dari Juve. Meskipun begitu, pasukan Massimiliano Allegri masih belum aman. Jumlah poin mereka sama dengan Juve. Di matchday terakhir bulan Februari 2012, AC Milan menjamu si Nyonya tua di stadion kebanggaan mereka, San Siro. Juventus sudah mengalahkan Milan di awal musim dan di leg pertama Coppa Italia. Ditambah, saat ini Juve menempel mereka dengan jumlah poin yang sama. Meskipun Zlatan Ibrahimovic tidak bisa dimainkan karena skorsi, menang melawan Bianconeri adalah harga mati. Meskipun tidak diperkuat pencetak gol utama mereka, Milan memulai pertandingan dengan sangat dominan. Hasilnya sukses. Laga baru berjalan 14 menit dan Milan sudah unggul lewat gol dari Antonio Nocerino. Semua orang akan mengira Milan bakal jadi pemenang di laga itu ketika 10 menit kemudian Sule Montari mencetak gol sundulan ke gawang Buffon. Tapi sial, wasit tidak melihat bola itu melewati garis gawang. Bola memang dengan cepat diselamatkan Buffon, tapi terlihat jelas dari rekaman ulang, bola sudah benar-benar masuk. Para pemain Milan pun kaget, tapi mau seheboh apa protes mereka, wasit tidak membunyikan peluit.
Pertandingan pun berlanjut normal seperti tidak terjadi apapun. Pada akhirnya Juve bisa menyamakan kedudukan lewat gol telat dari Alessandro Matri di menit akhir babak kedua. Pertandingan pun berakhir imbang, dan dengan hasil ini Milan tidak bisa membuat jarak dengan Juventus. Bukan hanya para pemain dan pendukung saja yang ngamuk atas insiden ini, Wakil Presiden AC Milan Adriano Galliani melayangkan protes ke Presiden Asosiasi Wasit Marcello Nicci. Ia berkata bahwa ini adalah sebuah aib yang memalukan bagi sepak bola Italia. Pihak Juve tentu tidak mau mengakui bahwa ini sesuatu yang mereka rencanakan. Buffon mengatakan sejujurnya ia tidak tahu kalau bola sudah melewati garis gawang. Tapi kalaupun dirinya tahu, ia tidak sudi untuk memberitahu wasit. Sebuah pernyataan yang kontroversial dari Buffon. Tidak heran kalau itu memancing amarah Montari, sehingga pemain asal Ghana itu kabarnya mengutuk Buffon tidak akan menjuarai Liga Champions sepanjang karirnya. Terlepas dari itu, ada banyak kejadian yang mengarah bahwa ini semua adalah kong kali kong Juve dengan para wasit, sama seperti Calciopoli dulu. Setelah pertandingan imbang melawan Juventus itu, Milan sebenarnya bisa membuat jarak. Di 4 match setelahnya, Rossoneri bisa menyabet 4 kemenangan meyakinkan, sedangkan Juventus hanya sekali menang dan 3 imbang. Dari situ, Milan punya jarak 4 poin dengan Juventus. Tapi kejanggalan terjadi di 2 laga menjelang akhir musim. Di pertandingan melawan Catania, Robinho sebenarnya mencetak gol keduanya di laga itu. Tapi deja vu gol hantu Montari terulang lagi. Wasit tidak menganggap bola sudah masuk ke gawang. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-1. 2 pekan berselang, Milan menjamu Bolonya. Tim tamu mampu unggul lebih dulu membuat skor menjadi 1-0. Ibrahimovic punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan lewat tendangan lob cantiknya. Tapi wasit malah menganggap Ibra sudah berada di posisi offside. Padahal jelas ia berdiri di posisi yang aman. Untungnya Ibra masih bisa mencetak gol di menit akhir, tapi itu hanya membuat laga berakhir imbang 1-1. 2 pertandingan itu membuat Milan kembali disalip oleh Juve. Si Nyonya Tua melanjutkan sisa laga dengan hanya sekali imbang. Sisanya mereka tuntaskan dengan kemenangan, membuat tidak hanya Bianconeri menyalip Rossoneri, tapi juga memberi jarak 1 poin dengan peringkat kedua. Di derby Milan bulan Mei 2012, Rossoneri ditekuk Inter dengan skor 4-2. Kekalahan itu membuat jarak jadi 4 poin. Dengan hanya menyisakan 1 pertandingan, Juve memastikan gelar Scudetto. Meskipun kecewa, pendukung AC Milan tetap memenuhi San Siro di pertandingan terakhir mereka musim itu melawan Novara Calcio. Bukan untuk merayakan kegagalan mempertahankan Scudetto, melainkan memberikan penghormatan terakhir kepada para legenda mereka. Ya, sebanyak 7 pemain veteran Il Diavolo Rosso memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka. 7 pemain itu adalah Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Mark van Bommel, Gianluca Zambrotta, dan Flavio Roma. Itu adalah musim terakhir mereka, sekaligus jadi sebuah akhir dari era AC Milan yang dihuni para legenda. Sementara itu bagi Juve, ini adalah era baru mereka. Gelar Scudetto ini merupakan gelar Serie A pertama mereka setelah 8 tahun lamanya. Dan ini mengawali era dominasi Juventus di Italia dengan menjuarai Serie A selama 8 musim setelahnya secara beruntun. Lebih jauh lagi, ada teori bahwa jika gol Montari itu tidak dianulir wasit, maka akan memantik efek domino yang cukup seru. Gelandang Milan saat itu, Antonio Nocerino, percaya dengan gol Montari, Milan akan memenangkan pertandingan. Dengan begitu, Milan bisa menjaga jarak dengan Juventus sampai akhir musim. Rossoneri pun mempertahankan gelar Scudetto mereka 2 musim beruntun. Milan juga akan mendapatkan uang tambahan untuk investasi klub. Itu membuat para pemain besar seperti Ibrahimovic dan Thiago Silva akan mau bertahan di San Siro. Alih-alih Milan yang merajai Italia, bukannya Juventus. Si Nyonya Tua harus menunggu lebih lama untuk dapat gelar Scudetto.
Rossoneri pun tidak perlu menunggu 11 tahun kemudian untuk bisa mendapatkan Scudetto lagi. Tapi sebelum terlarut dalam imajinasi, mari kita tarik lagi sejenak dengan pertanyaan. Apakah gol Montari itu bisa benar-benar membawa Milan jadi juara Serie A? Jawaban sejujurnya, tidak. Alasan Milan tidak mendapatkan gelar Scudetto pada musim itu adalah Juventus yang terlalu kuat. Tidak diragukan, Milan punya pemain hebat berpengalaman dengan pelatih yang hebat pula. Tapi, Juventus adalah tim terbaik sepanjang musim di Serie A. Anak asuh Antonio Conte dengan hebatnya menjuarai Serie A secara invincible dengan 23 kali menang dan 15 kali hasil imbang, tanpa kalah. Itu adalah catatan luar biasa yang patut untuk diapresiasi.